Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pagi yang luar biasa, saya percaya ini bukan satu kebetulan kita boleh dipertemukan di tempat ini. Karena hari ini saudara, ini hari yang istimewa. Amin. Karena bukan sekedar kita Bread of Christ Fellowship, tetapi kita percaya ada maksud tujuan Tuhan yang lebih besar daripada sekedar kita ibadah, sekedar kita bersekutu saudara. Amin. Kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita sebentar lagi saudara, 10 hari lagi kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Ini adalah satu momen-momen yang sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen saudara. Bahkan lebih penting daripada kita merayakan kelahirannya. Karena itu saudara dikasih Tuhan, hari ini juga kita bersyukur boleh bertepatan dengan pas 11 tahun berdirinya Holy Spirit Ministry Indonesia saudara. Di dalam kegerakannya dipakai Tuhan untuk mempersiapkan umat-umat yang dikasihi Tuhan menjadi mempelai-mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Saya percaya ini semua juga karena dukungan doa dan juga dukungan dari semua gereja Tuhan dimanapun berada. Dan saya percaya inilah waktunya kita semua sepakat untuk dipakai Tuhan semakin menjadi berkat. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan, satu pewahyuan yang ini murni saudara. Terus terang ketika saya mendapat pewahyuan ini saya bergumul cukup lumayan lama saudara. Dan saya percaya saya dapat peneguhan ini ketika saya baru akhir bulan April kemarin bersama dengan saudara kita yang juga hadir hari ini, Pak Jonathan, Amel dan juga yang lain. Waktu kita perjalanan rohani ke Israel saudara, itu kita menyaksikan dan kita mendapatkan peneguhan-peneguhan banyak hal yang justru ini yang harus kita sadari saudara. Bahwa hari-hari ini saudara, ini adalah hari-hari yang sangat menentukan siapa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang benar-benar memisahkan orang benar dari orang fasik. Karena itu jangan kita masa bodoh. Jangan kita hidup sekedar hidup, jangan kita Kristen sekedar Kristen. Jangan kita ibadah sekedar ibadah. Karena ibadah yang sejati harusnya bisa membawa kita semakin berubah, semakin mengalami transformasi. Dan semakin kita sempurna di dalam Kristus. Yang percaya dan mau katakan amin. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu bukan seberapa lama, seberapa sering kita memuji menyembah Tuhan, berdoa, dengerin firman Tuhan, lalu kita merayakan setiap hari Minggu, saudara. Itu semua baik dan memang harus kita lakukan, tetapi saya ingatkan saudara, ibadah-ibadah yang hanya dilakukan sekedar rutinitas, itu tidak akan membuat perubahan dalam hidup kita, saudara. Sedangkan kita berpacu dengan waktu hari-hari ini. Sebab itu, ada satu pesan Tuhan yang Tuhan mau untuk kita pahami dan alami hari ini saudara. Bukan besok lagi, hari ini dan saat ini. Karena saya percaya kuasa Tuhan bekerja di tempat ini dalam hadiratnya. Dan akan memberikan kepada kita pemahaman dan pendalaman yang lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga kita tidak lagi hidup sekedar hidup. Dan kita akan pergunakan sisa waktu yang ada dalam hidup setiap kita. Itu dengan bijaksana, hidup menurut kehendak Bapa. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Karena saya percaya saudara tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita kapan saatnya, hari dan saatnya kita harus menyelesaikan garis akhir hidup kita di dunia ini. Siap tidak siap, siapapun saudara, jangan pikir kita masih muda, jangan pikir kita masih sehat, jangan kita pikir kita punya segala-galanya. Siap tidak siap, kita harus siap setiap saat menyelesaikan garis akhir hidup kita dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu saya diingatkan Tuhan mengenai satu rahasia yang disebut dengan rahasia Kristus saudara. Ini adalah satu rahasia besar, bahkan saya katakan ini rahasia terbesar yang harus diketahui, yang harus dipahami dan didalami dan dialami oleh setiap kita. Orang-orang Kristen yang hidup di penghujung zaman akhir ini. Kalau saudara perhatikan apa yang saya katakan tadi, kita sekarang ini hidup di penghujung zaman akhir, bukan akhir zaman. Akhir zaman itu masih lama.
Tetapi sebelum akhir zaman itu digenapi, langit dan bumi lenyap. Yang ada di depan mata kita adalah zaman harus berakhir. Karena itu saya sebut ini kita ada di penghujung zaman akhir. Karena sebelum Yesus datang kedua kalinya, menginjakan kakinya di Bukit Zaitun melewati pintu gerbang emas, saya percaya saudara dan saya beserta seisi rumah kita harus mengalami pengangkatan dulu. Karena sebelum hari itu tiba, sebelum cawan murka Allah yang di kitab Wahyu 7 cawan murka itu ditumpahkan, kita diluputkan Tuhan. Karena itu janji Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mengertilah apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hari-hari yang sedang berakhir ini. Jangan sekali lagi, jangan pernah berkata, besok kan masih ada hari. Yakobus 4 sudah mengingatkan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok saudara. Kita selesai ibadah, kita keluar di tempat ini aja, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sebab itu jangan meremehkan firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini saya sengaja membagi 2 sesi saudara. Karena ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Ya. Yang pertama kita perlu memahami dulu mengenai apa sih rahasia Kristus itu. Ya. Jadi saya bertolak dalam pemahaman 5W1H. Jadi pertama kita akan membahas dulu apa sih maksud dan tujuannya Tuhan bicara mengenai rahasia Kristus di dalam firman Tuhan ini. Yang kedua, mengapa rahasia ini begitu penting dan sangat penting untuk kita pahami. Dan yang ketiga, kita juga perlu tahu siapa yang bisa memahami rahasia Kristus ini. Ternyata gak semua orang saudara. Dan gak semua hamba Tuhan juga bisa mengerti ini. Kalau saudara dan saya bisa memahami rahasia Kristus, itulah namanya kasih karunia. Lalu di mana ada ayat-ayatnya yang tertulis mengenai rahasia Kristus ini? Kita perlu pahami juga ya, dan kapan rahasia Kristus ini digenapi saudara. Dan yang terakhir, sesi kedua nanti setelah sesi pertama selesai, itu bicara mengenai bagaimana caranya kita bisa mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya rahasia Kristus ini benar-benar hidup, benar-benar kita alami saudara. Amin. Saya berharap ini bisa menjadi bekal untuk kita semua menghadapi hari-hari ke depan. Jangan senang dulu kalau pemerintah bahkan WHO mengumumkan bahwa pandemi sudah selesai. Karena di depan kita, sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang pasti firman Tuhan katakan, hari-hari semakin sukar dan semakin jahat. Kita tidak mau terjebak ke dalam berbagai macam teori konspirasi yang mengatakan ini dan itu dan sebagainya. Kita bicara yang pasti-pasti aja saudara. Yang pasti-pasti aja itu hanya Tuhan dan saya dan kita yang tahu. Amin. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Kenapa saudara? Karena sebelum sesuatu terjadi di depan kita, Tuhan pasti beritahu kita dulu secara pribadi saudara. Kata firman Tuhan bukan kata saya. Kalau saudara punya divine connection, saudara benar-benar sadar saudara adalah anak-anak Allah di hadapan Tuhan, maka saya percaya sebelum sesuatu terjadi di depan kita, Tuhan sudah kasih tahu kita dulu. Minimal Tuhan sudah siapkan kita. Tuhan luputkan kita. Yang mau dan percaya katakan amin. Makanya siap tidak siap kita harus selalu siap setiap saat. Jangan nunggu sesuatu yang gak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Baru kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Dan jangan kita terjebak ke dalam polemik yang sedang terjadi di sosial media. Itu banyak hoaxnya saudara. Makanya kita perlu minta hikmat Tuhan untuk mengerti yang benar itu yang seperti apa. Ya, nah, saya ingin mengajak saudara untuk kita memulai pembahasan kita mengenai rahasia Kristus ini dengan kita membaca bersama-sama di dalam Efesus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya, Efesus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6.
Mari kita bangkit berdiri supaya kita nggak kesel duduk terus gitu ya. Nah, kita hormati firman Tuhan, ya, kita baca sama-sama ya. Efesus 3 yang pertama sampai yang ke-6. Itulah sebabnya orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang petugas kebenaran kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan baik, seperti yang telah kutulis di atas sini. Ketika kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripada akan rahasia Kristus yang pada zaman tidak diberitakan pada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu turut menjadi ahli-ahli waris dan menjadi anggota-anggota tubuh. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita membaca ayat ini saudara, kita memahami sekarang ada satu pengalaman rohani yang dialami seorang Rasul Paulus. Ya, ketika dia harus mempertaruhkan hidupnya hanya demi beritakan Injil Kristus. Hanya demi beritakan rahasia Kristus ini saudara. Dia sampaikan ini ketika dia ada di dalam penjara, ya, dan dia menyampaikan ini bukan hanya untuk para rasul zaman itu, tetapi justru pesan ini menjadi rema bagi saudara saya yang hidup di penghujung zaman akhir. Karena memang rahasia Kristus ini ditujukan kepada saudara dan saya yang hidup di zaman akhir ini saudara. Apa yang menjadi rahasia Allah selama ini sebagaimana tertulis di dalam firman Tuhan itu sudah diberikan sejak zaman perjanjian lama. Tetapi sekali lagi, yang bisa memahami rahasia Allah ini itu hanya saudara dan saya yang hidup di zaman kasih karunia ini. Sebab itu bersyukur dan saya selalu percaya saudara, kalau kita dipilih Tuhan, diutus Tuhan, lahir ke dunia ini. Sekali lagi, kalau kita bisa dipilih Tuhan, diutus Tuhan, lahir ke dunia ini, di zaman ini, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Pernah gak saudara mikir, kenapa kita gak lahir waktu zamannya Abraham aja? Atau kenapa gak lahir waktu zamannya Daud? Atau kenapa gak lahir nanti pada sesudah tahun depan atau 10 tahun lagi saudara? Tapi kenapa kita ada hari ini sebagaimana kita ada saat ini? Karena ada maksud tujuan Tuhan. Sama juga, gak ada yang kebetulan kita lahir di tengah-tengah keluarga sebagaimana kita ada hari ini. Kita terlahir sebagai satu anggota dari sebuah masyarakat, dari sebuah bangsa. Kita gak pernah bisa milih. Kita mau terlahir sebagai seorang Amerika atau seorang Afrika atau seorang Australia, sebagai seorang kulit putih, kulit kuning dan sebagainya. Gak bisa milih saudara. Kita ada sebagaimana kita ada karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Karena itu sudah dikasih Tuhan, pahamilah dengan bijaksana apa yang menjadi pesan Paulus ini hari ini supaya kita semua bisa mempertanggungjawabkan hidup kita nanti pada harinya tiba di hadapan Tuhan dengan baik. Nah saudara, kalau kita baca Efesus 3 yang pertama dan sampai yang ke-6 tadi, kita diingatkan ya bahwa rahasia ini sebetulnya sudah disampaikan pada secara tidak langsung di dalam kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi saudara, mereka gak ngerti dan mereka gak bisa memahaminya. Baru sekarang ini dibukakan. Kita lihat lebih jelas lagi di dalam Kolose 1 ayat 25 sampai 27 ya. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Kita baca, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia
yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Ini rahasia yang sungguh-sungguh teramat penting kita pahami, saudara. Sekali lagi, rahasia ini sudah tersembunyi selama berabad-abad dari turunan ke turunan. Tapi baru dibukakan sekarang, hari ini, saat ini untuk saudara dan saya, orang-orang kudusnya. Saudara, untuk kita bisa memahami rahasia Kristus ini, kita nggak perlu macam-macam, saudara. Dan kita nggak perlu nunggu sempurna dulu memahami teologi. Kita nggak perlu sekolah Alkitab dulu. Kita juga nggak perlu sekolah doktoral dulu untuk bisa mengerti rahasia firman Tuhan. Karena pada waktu zaman para rasul pun jelas-jelas di firman Tuhan dibilang mereka malah tidak berpendidikan, saudara. Mungkin kalau zaman sekarang istilahnya sekolah SD pun enggak. Tapi mereka bisa dipakai Tuhan. Karena memang prinsip Tuhan apa bekerja itu, Tuhan tidak membedakan orang. Sekali lagi, Tuhan tidak membedakan orang. Siapapun, setiap orang yang hidup takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan gak peduli saudara sudah berapa lama jadi Kristen, saudara sudah berapa lama dibaptis, saudara dari gereja mana. Tuhan gak lihat yang gitu-gitu, saudara. Tuhan cuma lihat, dengar baik-baik. Dua hal, hati dan iman kita. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Bukan seberapa hebat engkau melakukan ibadahmu selama ini. Seberapa besar persembahanmu, seberapa hebat pelayananmu. Enggak lihat yang begitu, saudara. Tuhan cuma lihat hati dan iman kita. Amin. Dan itulah yang menjadi kunci kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Enggak ada artinya kita menjadi orang Kristen yang hebat. Bahkan dalam Matius 7 kan sudah sering diperkatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Dan seterusnya, saudara. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Enyah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Makanya di sini kita diingatkan, saudara. Esensi daripada kekristenan yang sesungguhnya yang Tuhan mau untuk kita pahami dan alami adalah hati dan iman kita. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya Roma 2 ayat 16. Kalau saudara ingat ayat itu katakan, pada hari dan saatnya nanti kita akan menghadapi penghakiman. Tapi bukan untuk dihukum ya, tetapi kita dihakimi oleh Tuhan. Segala yang tersembunyi dalam hati kita berdasarkan Injil. Bukan Injil sembarang Injil, tetapi Injil yang Kristus ajarkan kepada kita. Injil Kristus itu yang menjadi dasar penghakiman nanti pada harinya tiba. Makanya kalau kita mau memahami dan mendalami Injil Kristus, kita harus bertekun di dalam ajaran Kristus. Ajaran Kristus itulah yang kita bagikan dalam setiap perjumpaan kita, dalam fellowship kita untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Karena 2 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita tidak tinggal tetap di dalam ajaran Kristus, sesungguhnya kita tidak memiliki bapa dan anak. Nah, kalau kita nggak punya bapa dan anak, artinya kita nggak diakui, nggak dikenal oleh Bapa kita di surga, lalu kita siapa? Bukankah itu satu kesia-siaan, satu kebodohan? Makanya saudara, fokus kita harus benar sekarang ini. Kita harus mengerti. Kita bukan ikutin ajaran siapa.
teologi siapa. No. Tapi kita hanya mau satu, ajaran Kristus. Injilnya Injil Kristus. Karena itulah yang menjadi dasar penghakiman nanti di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam tahta pengadilan Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali bicara mengenai rahasia Kristus. Jadi rahasia Kristus itu memang tersembunyi selama berabad-abad dari keturunan-keturunan. Gak ada satupun yang tahu, saudara. Termasuk bapak-bapak, tokoh-tokoh iman kita di Alkitab. Gak ada yang tahu. Tapi kita bersyukur karena firman Tuhan katakan, tetapi sekarang dibukakan untuk saudara dan saya, atau orang-orang kudus. Nah, untuk bisa memahami rahasia Kristus ini, kita perlu dua kunci, saudara. Pertama, kita bisa mengerti rahasia Kristus kalau itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, kita butuh Roh Kudus. Amin. Makanya jangan kaget, jangan heran kalau di dalam setiap fellowship kita selalu mengingatkan pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai umat zaman akhir. Amin. Gak ada artinya kita menjadi orang Kristen, apalagi ngaku-ngaku kita murid Kristus, kita tinggal dalam Kristus, kalau kita tidak dipenuhi dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus itu adalah satu-satunya penolong sebelum Yesus terangkat naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Bukankah Yesus sendiri berbicara kepada kita semua, kepada murid-muridnya, bahwa dia akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain untuk menyertai kita di dunia ini. Dan untuk mengingatkan itu kembali, saudara, kita nanti tanggal 28 Mei kita merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Bukan sekedar untuk mengalami mujizat, saudara. Bukan sekedar kita mengalami satu demonstrasi kuasa Roh Kudus, no. Tetapi yang penting adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita diingatkan mengenai peranan Roh Kudus dalam hidup kita, maka pada tanggal 28 Mei nanti, pencurahan Roh Kudus itu apa artinya? Karena pengurapan pencurahan Roh Kudus zaman akhir yang terbesar, yang terakhir Tuhan curahkan bukan untuk sekedar kita mengalami mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar dan sebagainya. Bukan cuma itu. Itu semua cuma bonus, saudara. Tetapi yang lebih utama, lebih penting adalah pencurahan Roh Kudus yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Di hari-hari akhir ini, saudara, adalah memberikan kepada kita urapan dan kuasa yang terbesar yang tidak terbatas untuk mentransformasi hidup kita, mengubah hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dari setiap umat pilihannya? Jadi kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah yang kudus, yang serupa dengan Kristus, yang sempurna di dalam Kristus. Itu isi hati Bapak kita sekarang. Dia merindukan kita seperti itu. Kalau kita tahu kerinduan Bapak yang terbesar hari-hari ini terhadap kita, saudara, seperti itu, apa kita masih cuek, saudara? Apa kita masih meremehkan kehendak Bapak ini? Karena itu izinkan saya mengingatkan, tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen sekarang, selain kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Ketika dia merancangkan Adam dan Hawa, pertama dia bilang apa? Serupa dengan gambar anaknya, gambar Kristus, saudara. Bahkan kalau 1:28, supaya kita didapati sempurna di dalam Kristus pada saat dia datang. Nah itu, makanya tidak ada yang lebih penting daripada itu agenda kita sekarang. Karena sudah dikasih Tuhan, untuk bisa memahami rahasia Kristus kita butuh dua. Kita butuh kasih karunia Tuhan, dan kedua butuh Roh Kudus. Nah, kasih karunia itu apa? Jangan terjebak berbagai macam pengajaran. Kita fokus aja, kasih karunia yang diajarkan Kristus itu apa sih? Kasih karunia itu adalah pemberian atau kebaikan Allah yang kita terima, bukan karena kita layak atau baik, dan bukan karena usaha kita, saudara. Tetapi semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan. Hanya itu.
Sedangkan Roh Kudus, sekali lagi, Roh Kudus itu adalah satu-satunya penolong yang diutus Bapa untuk menolong saudara dan saya, menyertai kita, ya, menerangi hati kita dan mengajarkan kita dan memampukan kita untuk bisa memahami dan mengalami kebenaran itu sendiri. Itu namanya Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, dengan kata lain, di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa rahasia Kristus itu hanya bisa dipahami dan dialami oleh manusia-manusia rohani. Bukan manusia duniawi. Kekristenan itu terbagi dua sekarang. Kristen rohani atau Kristen duniawi. Saya nggak tahu saudara masuk kelompok mana. Yang pasti mayoritas 2/3 dari populasi Kristen hari ini, mereka adalah Kristen duniawi. Bahkan kalau kita melihat risetnya Barna Institute ataupun yang pernah dilakukan oleh Billy Graham semasa hidupnya, dia melakukan satu penelitian, saudara. Ternyata 2/3 daripada populasi Kristen di dunia hari ini, mereka hidup tanpa Kristus. Mereka hidup tanpa Kristus. Walaupun mereka selalu menyanyikan, selalu percaya, perkatakan, oh Yesus adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Kristus tidak ada di dalam mereka. Dan mereka tidak di dalam Kristus. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita kembali pemahaman mengenai rahasia Kristus. Rahasia Kristus itu apa? Rahasia Kristus itu adalah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya, apa isi daripada rahasia Kristus itu? Intinya gini, singkatnya saudara. Rahasia Kristus bicara mengenai bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Karena firman Tuhan katakan, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kabar baik, kebenaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sekarang, mengingatkan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tolong kita periksa diri kita masing-masing. Yakin gak Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus? Kalau saudara lihat tulisan Kristen, bahasa Inggrisnya Christian, ya. Christ-nya saudara coret atau tip X. Tinggal huruf apa? I-A-N. Itu singkatan, I am nothing. Makanya Yohanes 15 katakan kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam kita, firman Kristus tidak tinggal di dalam kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Amin. Rahasia Kristus itu adalah rahasia yang bersumber dari Kristus sendiri. Jadi ini adalah ajaran Kristus. Yang berbicara mengenai Kristus dan oleh Kristus sendiri. Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Dan bagi Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, apa tujuannya rahasia Kristus ini disampaikan kepada saudara dan saya hari ini? Tujuannya adalah untuk mempersatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Saudara dan saya sebagai orang Kristen yang terlahir di zaman ini adalah orang-orang Kristen non-Yahudi. Kita bukan orang Kristen secara lahiriah. Orang-orang Kristen secara lahiriah sekarang ada di Israel dan tersebar di berbagai penjuru dunia. Orang Kristen, orang Yahudi sendiri itu terbelah dua, saudara. Ada orang Yahudi yang mesianik, itu artinya mereka sudah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Dan populasinya nggak lebih dari 20%. Sedangkan yang sekarang di Israel sekarang itu adalah orang-orang Yahudi ortodoks namanya. Itu populasinya sekitar 80%-an, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan. Ya. Nah, orang Kristen itu
saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan bukan dari bangsa Yahudi. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dicangkokkan kepada pokok carang yang benar, yaitu Kristus. Nah, agenda Tuhan hari-hari ini sedang mempersatukan kembali baik orang yang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, supaya kita menjadi satu di dalam Kristus dan Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Kita masuk dalam satu tubuh Kristus. Jadi pengertian tubuh Kristus itu jangan pengertian seolah-olah ini gereja terpecah-pecah, enggak, dalam satu tubuh Kristus. Kita semua saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan, eklesianya Tuhan. Bukan gereja secara organisasi. Makanya kita harus ada dalam satu tubuh Kristus. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan secara jelas pada waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu saya meninggal 2016 saudara. Tuhan jelas sekali mengatakan Tuhan menghendaki penggenapan Yohanes 17 ayat 21. Kesatuan tubuh Kristus. Makanya kenapa fellowship kita ini tidak memandang dari gereja mana. Karena Tuhan mau kita satu di dalam tubuh Kristus. Tidak dikotak-kotak, tidak dipisah-pisah, tidak dibedakan. Makanya di sini kita diingatkan saudara. Rahasia Kristus tujuannya adalah mempersatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Sehingga kita bisa beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Kristus. Itu jelas sekali saudara. Amin. Nah, di sini kita melihat bahwa keselamatan kita itu bukan ditentukan karena kita ini siapa. Apa kita orang Yahudi atau bukan Yahudi? Enggak, di hadapan Tuhan enggak ada beda. Ya. Karena yang menentukan keselamatan kita adalah kasih karunia dan iman di dalam Kristus. Efesus 2 yang ke-8. Ya. Nah, tujuan lain dari rahasia Kristus adalah bahwa di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Nah, ini penegasan, ya. Rahasia Kristus dibukakan supaya saudara dan saya sadar sesadar-sadarnya dan memahami dengan bijaksana bahwa di dalam Kristus saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Tapi jangan GR dulu. Walaupun kita sekarang memang anak-anak Allah, tetapi 1 Yohanes 3 ayat yang kedua katakan belum nyata keadaan kita kelak. Apa kita anak-anak Allah sesungguhnya atau bukan? Baru nyata keadaan kita kelak itu pada waktu Kristus datang menyatakan dirinya. Ketika kita mengalami transformasi sepenuhnya dari tubuh darah dan daging menjadi tubuh kemuliaan. Kita terangkat naik ke surga. Bertemu dengan Yesus masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Itu baru kita tahu kita ini anak Allah beneran atau bukan. Anak-anak Allah abal-abal atau asli saudara. Makanya selama kita hidup sekarang memang kita statusnya anak-anak Allah. Tetapi jangan salah posisi kita tidak ditentukan sekarang. Nanti saudara. Pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Makanya hari-hari ini kita sedang berjuang menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Nah sekali lagi. Jadi tujuan rahasia Kristus menyatakan kepada kita. Mengingatkan bahwa di dalam Kristus kita adalah menjadi anak-anak Allah. Ahli-ahli waris. Ini sudah ditegaskan. Di sini ada notaris yang hadir. Pasti ngerti. Kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Sebagai anak Allah kita punya hak waris kerajaan Allah. Tapi jangan kita sombong. Jangan kita takabur. Walaupun kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam kitab perjamuan kawin anak domba saudara. Tetapi walaupun sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Bisa saja Tuhan dalam kedaulatannya menghapus nama kita. Karena itu kalau kita sudah tahu bahwa adalah kita statusnya anak-anak Allah, kita ahli waris, sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, jangan sia-siakan itu, jangan salah gunakan itu. Pastikan kita dan seisi rumah kita benar-benar menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah anggota-anggota tubuh yang berhak menerima janji-janji Allah.
Janji Allah berikan kepada kita bukan untuk kita alami nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia fana ini. Tapi janji Allah sepenuhnya yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya itu harus kita nikmati sekarang. Baik di dunia maupun di kekekalan nanti, saudara. Nah, kalau kita tahu kebenaran ini, maka kita mengerti sekarang bahwa sebagai anak-anak Allah, ahli waris dan kita anggota tubuh Kristus, kita berhak menerima janji Allah. Maka hidup kita bukan lagi sekedar diberkati. Bukan lagi sekedar diberkati. Tapi kita dipakai Tuhan menjadi berkat. Menjadi saksi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan memperoleh segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Wow, ini satu kepercayaan Bapa kita di surga yang luar biasa kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita diberikan hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bukankah ini luar biasa, saudara? Tapi tentu saja untuk kita bisa dipakai Tuhan untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, kita sendiri harus sempurna dulu. Kita harus berusaha berjuang sempurna. Memang sekarang ini kita nggak ada yang sempurna, saudara. Nggak ada hamba Tuhan yang sempurna, nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada suami yang sempurna, nggak ada murid yang sempurna. Kita semua sama-sama sedang berjuang menuju kepada kesempurnaan sesungguhnya di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bersama-sama juga sekarang ini untuk kita sadar. Ya, kalau Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan itu sebetulnya kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan untuk sekedar menikmati berkat-berkat materi. Ini kesempatan untuk kita bisa menerima berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, saudara. Selama hidup di dunia ini. Kalau kita menerima berkat rohani, maka kebenaran-kebenaran itu Tuhan bukakan bagi kita semua. Dan kita dipakai Tuhan menjadi berkat. Bahkan di sini dipakai Tuhan untuk diperlengkapi dengan segala hikmat. Supaya kita bisa memimpin orang-orang di sekitar kita. Seisi rumah kita minimal. Bisa membawa mereka menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi perjuangan hidup kita di situ sekarang. Ya. Nah, dan saya ingin menyampaikan ada 7 hal utama yang kita harus tangkap ini, saudara, berkaitan dengan rahasia Kristus yang Tuhan bukakan hari ini. 7 hal ini saya berharap ini bisa menjadi perenungan kita semua dan menjadi koreksi bagi diri kita. Apa kita sudah mengalami itu atau belum? Kalau belum, jangan putus asa, jangan kecewa dulu, saudara. Masih ada kesempatan. Makanya pergunakan, firman Tuhan katakan Efesus 5, pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Yang pertama, saudara, rahasia Kristus mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang bukan Yahudi, saudara dan saya, karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh Kristus dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini penegasan dulu. Supaya saudara jangan sampai salah paham. Dan jangan sampai gagal fokus. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dimenangkan melalui Injil Kristus supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah, ahli waris dan anggota tubuh Kristus. Dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus. Di dalam Kisah Rasul dikatakan dan Efesus 3 ayat yang ke-6. Sebab itu kalau kita tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Maka kita yang tetap ada di dalam Kristus sebagai orang-orang kudusnya. Artinya bukan orang Yahudi ya. Bisa turut menjadi ahli-ahli waris dan menerima apa yang dijanjikan Allah dengan orang-orang Yahudi. Dengan kata lain kalau saudara pahami keterangan ini saudara bisa mengerti sekarang ini betapa pentingnya kita sekarang menjadi orang-orang Kristen yang sadar bahwa kita sekarang ini bukan lagi menjadikan Yesus sekedar Tuhan dan Juru Selamat.
Apalagi menjadikan Yesus hanya sekedar Tuhan dan juru jawab doa-doa kita. Hanya Tuhan juru berkat-berkat kita. Hanya Tuhan juru penyembuh kita. Enggak cukup saudara. Itu untuk saudara yang masih bayi rohani. Yang masih kasih mula-mula. Kalau saudara dan saya sudah levelnya udah bukan itu sekarang. Karena Rasul Paulus katakan status kita sekarang harusnya tunangan Kristus. Kalau tunangan Kristus setahap lagi, sebentar lagi kita menjadi mempelainya. Amin. Jadi kita nggak bisa main-main. Nah, kalau kita sadar bahwa kita sekarang ini harus benar-benar memahami bahwa kita ini harus menjadikan Yesus yang disalibkan 2000 tahun yang lalu sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Artinya Kristus harus menjadi satu-satunya pusat hidup kita. Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Maka Kristuslah yang menjadi pusat hidup kita sekarang ini. Coba periksa diri kita sekarang. Siapa menjadi pusat hidup kita sekarang? Siapa menjadi pusat pelayanan kita sekarang? Siapa menjadi pusat dalam bisnis pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang? Tuhan mau supaya kita kembali kepada Kristus. Yang kedua saudara, yang Tuhan ingatkan dalam rahasia Kristus adalah bahwa hanya melalui Yesus maka janji Allah kepada Abraham juga diberikan kepada setiap orang yang percaya Yesus. Arti percaya di sini jangan diperkatakan seperti orang-orang yang baru kenal Tuhan. Tapi percaya di sini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal yang benar, mengenal Kristus dengan benar, ada di dalam Kristus, ada di dalam yang benar, dan hidup oleh iman yang benar di dalam Kristus. Itu saudara namanya percaya. Jadi bukan percaya, oh aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Percaya, iya percayalah. Tapi percaya seperti itu tidak akan menyelamatkan. Karena kita diselamatkan bukan karena semata kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, setan-setan pun percaya. Bahkan setan juga tahu Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Bahkan setan pun iblis-iblis pada waktu itu dia hadir pada waktu Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Yesus juga menyaksikan bagaimana Yesus bangkit saat itu. Jadi kalau kita hanya sekedar percaya saja gak cukup. Karena Tuhan mau iman yang menyelamatkan. Amin. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena kita semata-mata percaya doang. Nah percaya dengan iman itu beda saudara. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan. Kita harus mengerti bahwa rahasia Kristus itu mengingatkan kepada kita untuk kita kembali. Ya, kepada iman yang benar. Pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengenal yang benar artinya kita bukan cuma sekedar tahu. Kita kenal sama Jokowi. Kita tahu Jokowi adalah presiden kita. Tapi belum tentu kita mengenal dia. Kenapa? Karena untuk bisa mengenal dia kita harus bersekutu dengan dia tiap hari. Ketemu dia tiap hari. Komunikasi dengan dia tiap hari. Mengerti hatinya. Mengerti apa yang dia gak mau, apa yang dia mau. Jadi mengenal Kristus dengan benar itu nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan manusia kita. Makanya Efesus 1:17 katakan kalau kita mau mengenal yang benar dengan benar, kita harus minta kepada Bapa. Minta kepada Bapa. Minta apa? Pertama, kita harus minta Roh Kudus. Yang kedua, minta hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu itulah yang membuat kita bisa mengenal Allah dengan benar. Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa mengenal Allah dengan benar. Tanpa dua ini kita gak mungkin. Saudara yang dikasih Tuhan, rahasia Kristus yang berikut yang ketiga saudara. Yang Tuhan ingatkan adalah bahwa ada anugerah keselamatan dan jalan masuk kepada Allah di dalam Kristus. Bila kita beriman kepadanya. Tuh, jadi bukan sekedar percaya kepadanya. Beriman. Hanya Yesus yang dapat menjamin kita tinggal kekal di surga. Yesus nama di atas segala nama. Gak ada yang lain.
Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan. Jadi tidak ada pilihan lain selain kita harus benar-benar tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Sekali lagi, tolong saudara periksa diri kita masing-masing dengan seksama. Saudara sudah menjadi orang Kristen sekian lama. Mungkin ada antara kita yang menjadi Kristen sejak lahir. Bahkan sebelum lahir saudara juga sudah merasa dirinya sudah Kristen karena keturunan saudara Kristen semua. Tetapi kekristenan tidak bicara keturunan. Di sini diingatkan kalau kita benar-benar orang Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan dengan benar, kita sadar saudara. Kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena percaya. Ya. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Efesus 2 ayat yang ke-8 tadi katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Bukan karena kita baik, bukan karena kita udah jadi Kristen sekian lama, bukan karena kita banyak amal solehnya, bukan karena kita rajin ibadah dan sebagainya. Tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia oleh iman. Amin. Rahasia yang keempat yang Tuhan bukakan bagi kita. Bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Kita sebagai orang-orang yang non-Yahudi. Ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi kita harus pastikan sekali lagi bahwa Kristus ada di dalam kita. Dia menjadi pusat hidup kita sekarang ini. Apa tandanya? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah menjadikan Kristus pusat atau Kristus ada di dalam kita dan kita dalam Kristus? Nanti di sesi kedua saya akan bukakan caranya kita menguji apa kita selama ini sudah menjadikan Kristus pusat hidup kita atau belum? Apa kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita atau enggak? Nanti kita dengar di sesi kedua. Ya. Nah yang kelima saudara, rahasia Kristus yang Tuhan bukakan bagi kita adalah bahwa melalui karya pengorbanan salib Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Bapa. Sehingga roh Allah yang mengasihi Dia bisa membangun iman. Ya. Sehingga oleh roh Allah kita yang mengasihi Dia bisa membangun iman dengan kekuatan Allah dan memperoleh hikmat Allah untuk memahami hal-hal rohani dan memiliki pikiran Kristus. Ini yang perlu dipahami dan dialami saudara. Kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Apa artinya Yesus disalib 2000 tahun yang lalu? Apa artinya Yesus bangkit dalam hidup kita? Jangan kita cuma ritual-ritual. Tapi cobalah kita memahami itu secara benar-benar saudara. Ya. Dengan segenap hati kita memahami apa arti karya pengorbanan salib Kristus bagi hidup kita. Jangan bangga dulu, jangan senang dulu kita jadi orang Kristen saudara. Apalagi jangan kita gaya-gayaan pakai kalip salung, pakai tato, pakai kalung salib gitu ya, pakai tato salib. Terus kita bicara selalu Tuhan, Tuhan, bicara ayat-ayat firman Tuhan. Tapi kita sendiri tidak di dalam Kristus dan Kristus tidak di dalam kita. Apa arti itu semua? Bukankah itu satu kemunafikan saudara? Makanya peringatan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, dan pencurahan Roh Kudus itu harus menjadi momen terpenting dalam hidup kita untuk kita menata kembali hidup kekristenan kita. Temukan Kristus, alami kasih kuasanya dalam hidup kita. Amin. Jangan sekali lagi, jangan jadi orang Kristen tanpa Kristus. Ya. Lalu yang keenam saudara, rahasia Kristus yang Tuhan ingatkan kepada kita adalah bahwa melalui pengenalan akan Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, kita yang berada di dalam Kristus akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati dan oleh iman kepada Kristus kita bisa menyerahkan diri kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
Apa tujuannya? Yaitu memenuhi panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bukankah saudara sudah menerima panggilan dari Allah kita ketika saudara lahir baru? Bukankah saudara sudah menerima undangan dari Tuhan Yesus untuk masuk perjamuan kawin anak domba pada saat kita lahir baru? Jangan abaikan itu, saudara. Saudara harus pastikan saudara meresponi panggilan atau undangan Tuhan itu dengan cara-cara yang bijaksana. Karena banyak orang yang diundang, dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Apalagi yang terpilih menjadi mempelainya nanti. Amin. Berjuanglah selagi kita masih ada kesempatan. Jangan salah kejar hidup ini, saudara. Hidup cuma sekali, kesempatan cuma sekali. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan disia-siakan, apalagi disalahgunakan. Hanya untuk memenuhi keinginan atau ambisi kita, memenuhi keinginan daging kita. Pahamilah apa yang menjadi kebutuhan rohani kita yang terbesar, terutama hari-hari ini. Kejarlah itu. Amin. Yang ketujuh, yang terakhir, saudara. Rahasia Kristus mengingatkan kepada kita bahwa hanya di dalam Kristus kita disamakan kedudukannya dengan orang-orang Yahudi. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena nanti pada saat pengangkatan yang terjadi, saudara, justru yang akan terangkat itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Yang hidup oleh iman di dalam Kristus. Yang menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Kristus dalam hidupnya sehari-hari. Itu yang akan terangkat, saudara. Tapi orang-orang Yahudi yang hari-hari ini masih hidup di berbagai penjuru dunia dan memegang kendali dunia ini, saudara. Dengar baik-baik. Justru mereka tidak terangkat. Walaupun di kitab Wahyu ada ditulis, nanti akan terangkat pada waktu Kristus datang kedua kali. Sebelum itu terjadi, mereka akan diangkat. Tapi enggak semua, cuma 107, berapa? 144. 144. 144.000 ya. Yang terangkat itu mewakili 12 suku Israel. Saudara dan saya nggak masuk hitungan orang Yahudi kan, jadi kita nggak usah perhatikan itu. Tetapi saudara, orang non Yahudi justru diselamatkan sebelum itu, saudara. Makanya yang menjadi fokus kita sekarang di depan mata kita lah, apa itu? Pengangkatan. Kalau tiba-tiba hari dan saatnya tiba, nggak tahu nanti siang, nggak tahu nanti malam, nggak tahu bulan depan, nggak tahu tahun depan, nggak tahu 2 tahun lagi, nggak tahu 10 tahun lagi. Hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Tapi siap tidak siap, setiap saat kita harus siap. Mendengar sangkakala Allah terakhir dibunyikan. Sangkakala terakhir dibunyikan hanya bisa didengar oleh anak-anak Allah yang memang siap sedia masuk perjamuan keanak domba Allah. Amin. Pastikan itu, saudara, karena tidak ada kesempatan kedua. Sekarang atau tidak sama sekali. Dan tidak selamanya. Ya. Nah, kenapa rahasia Kristus itu baru dibukakan sekarang, saudara? Karena ada alasannya. Pertama, bahwa sebagian besar dari orang Israel itu menganggap dirinya tuh pandai. Menganggap dirinya tuh tahu. Menganggap dirinya udah tahu jalan Tuhan. Dia tahu hukum Tuhan dan sebagainya. Makanya orang-orang Israel itu terjebak ke dalam tegar tengkuk. Dosa tegar tengkuk dan dikuasai kefasikan, kemunafikan. Sehingga mereka tidak taat dan tidak mengenal jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi karena ketegaran, karena kekerasan hatinya orang Israel, sampai hari ini, saudara, mereka belum bisa mengenal jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, kenapa rahasia Kristus tersembunyi berabad-abad? Karena hati bangsa Israel telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tetapi
ini sebetulnya nyindir kita juga, saudara. Bukankah di antara kita juga seringkali begitu? Udah dengar firman, dengar, tapi gak ngerti, saudara. Baca firman, tapi gak mengerti juga, saudara. Kenapa? Nah, karena memang dunia tidak dapat menerima Kristus sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran dan apa yang Kristus ajarkan. Kenapa, saudara? Karena yang keempat, hati mereka masih tertutup selubung sampai hari ini. Pikiran mereka menjadi tumpul dan dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini jawabannya, saudara. Bukankah di antara kita juga sekarang terjebak di sini sebagian besar? Hati kita tertutup selubung. Pikiran kita tumpul. Makanya kenapa firman Tuhan ingatkan? Kalau kita sudah dipulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Sudah dipulihkan hati kita, pikiran kita. Jangan lupa, jangan berhenti di pemulihannya doang. Beri diri kita dibaharui, amin. Dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari terus menerus. Sampai kita bisa mengalami transformasi sepenuhnya. Hati dan pikiran kita serupa dengan Kristus. Banyak orang berpuas diri ketika dirinya sudah dipulihkan. Dipulihkan segala sesuatunya. Tetapi mereka lupa, udah dipulihkan, jangan berhenti. Jangan merasa diri sudah sempurna, jangan merasa diri sudah cukup. Baharui, beri diri kita dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari. Apa yang dibaharui? Hati dan pikiran kita. Makanya setiap pagi kita harus minta sama Bapa di surga. Lukas 11 ayat 13. Kalau kita nggak minta, kita nggak dapat, saudara. Jadi jangan ngomong Bapak kita pelit atau pilih kasih. Katanya Bapak tahu segala kebutuhan keperluan kita. Betul. Tetapi Bapak juga ada saatnya menguji iman kita. Bapak menguji ketaatan kita. Bapak menguji kasih kita kepada dia. Benar gak kita sungguh-sungguh sama dia? Kalau kita sungguh-sungguh, mintalah kepada Bapak di surga. Amin. Minta apa? Bukan minta berkat, sekali lagi. Minta berkat secara materi, saudara. Bukan minta kesembuhan. Ya. Sekali lagi. Minta kesembuhan, minta berkat secara materi itu bonus. Kalau kita menerima berkat rohani dari Tuhan, maka semua itu diberikan Tuhan otomatis. Karena Tuhan tahu segala kebutuhan keperluan kita, bukan? Karena itu sudah dikasih Tuhan, pastikan kita benar-benar memberi diri kita dibaharui. Ya. Hati dan pikiran kita, supaya kita tidak lagi tertutup selubung. Tidak lagi tertutup selubung, pikiran kita tidak lagi dibutakan. Ya, oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini saudara ngerti lah maksudnya ya. Nah, jadi itulah saudara, ada 7 hal yang penting yang kita harus pahami dari rahasia Kristus ini. Ya, nah, saya jelaskan sedikit lagi aja saudara supaya selesai bagian 1 ya, sesi 1 ya. Rahasia Kristus ini selama ini tersembunyi dari abad ke abad, dari turun ke turunan. Sekarang dinyatakan melalui rohnya, melalui Roh Kudus kepada orang-orang kudusnya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kudusnya itu? Bukan mereka yang disebut dengan orang-orang yang bertapa atau mereka hanya hamba-hamba Tuhan yang gak macam-macam hidupnya dan sebagainya. Bukan cuman itu saudara. Tetapi orang kudusnya itu adalah saudara dan saya. Setiap kita yang dipilih Tuhan, dibenarkan, ditebus, dikuduskan melalui kuasa darah Yesus, melalui karya pengorbanan salib Kristus. Dan kita ingat saudara, orang yang dikuduskan Tuhan itu sudah dipilih, dikhususkan untuk Tuhan dan dipisahkan Tuhan dari pencemaran dunia ini. Ini namanya orang yang dikuduskan. Jadi pengertian dikuduskan bukan hanya sekedar dijauhkan dari segala perzinahan atau percabulan dari segala dan sebagainya, bukan itu saudara. Tapi dikuduskan itu lebih lagi dikhususkan untuk Tuhan. Makanya kalau kita udah dibenarkan, dikuduskan melalui karya pengorbanan salib Kristus, kita harus mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup kita sesungguhnya. Apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita sekarang. Amin.
Nah, orang yang dikuduskan itu dikhususkan untuk Tuhan dan dipisahkan Tuhan dari pencemaran dunia ini, dari pengaruh roh ilah zaman ini. Jadi kita tidak lagi tertarik kepada dunia dengan segala keinginan yang sedang lenyap itu, saudara. Ya. Nah, itulah rahasia Kristus itu dibukakan bagi itu. Ya. Nah, saya akan akhiri sesi pertama ini dengan pemahaman mengenai kapan rahasia Kristus itu terjadi dan digenapi. Saya mau garis bawahi, waktunya adalah saat ini. Hari ini, bukan besok. Hari ini, saat ini saudara, selagi masih ada kesempatan. Kenapa? Karena hari ini kita ada di dekade penentuan ilahi. Dekade itu 10 tahun saudara. Ya. Kita bicara satu dekade itu 10 tahun. Ini saya terima dari 2020 sampai 2030. Jadi inilah masa-masa yang disebut dengan masa-masa percepatan ilahi. Tuhan sedang mempercepat kedatangannya. Karena Tuhan sudah siap dengan meja perjamuannya. Tuhan tidak akan menunggu gerejanya siap. Tuhan juga tidak akan menangguhkan kedatangannya. Firman Tuhan katakan. Jadi kita yang harus siap setiap saat. Amin. Dalam dekade penentuan ilahi ini Tuhan sedang membedakan, memisahkan mana orang benarnya, mana orang fasik. Mana gandum, mana lalang, mana domba, mana kambing. Semuanya orang Kristen. Tapi Tuhan sedang memisahkan dan membedakan. Orang benar akan dibuat Tuhan semakin benar. Orang cemar tetap dalam cemar. Orang jahat semakin jahat. Tapi orang fasik juga semakin fasik. Tuhan akan menyatakan perbedaannya saudara. Makanya kita harus memilih sekarang ini memutuskan. Aku mau jadi orang benarnya Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Dengan segala konsekuensinya, kita harus siap menjadi orang benarnya Tuhan mulai sekarang. Kan ini waktunya yang terakhir, ya. Saya tutup di dalam Roma 9:28 karena kita adalah masa penentuan ilahi, kita juga masa dalam percepatan ilahi. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan begini, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan waktunya adalah sekarang. Jadi segala firman Tuhan termasuk janji-janji Tuhan yang sudah diberikan pada zaman para nabi dahulu kala, itu sekarang ini digenapinya. Lah kalau sekarang kita nggak siap, kita nggak mengalami janji Tuhan, mau kapan lagi saudara? Tidak ada kesempatan lagi. Makanya pergunakanlah sisa waktu yang ada sekarang ini sekali lagi. Untuk kita bisa benar-benar mengalami janji Tuhan itu. Amin. Kita dan seisi rumah kita. Ya. Karena kisah para rasul mengingatkan keselamatan, konsep keselamatan zaman akhir itu bukan lagi bicara kita, bukan bicara saya, aku, bukan. Tapi kita dan seisi rumah kita. Kita punya tanggung jawab untuk membawa seisi rumah kita diselamatkan. Bagaimana caranya? Karena dari awal saya selalu mendapatkan hikmat dari Tuhan saudara. Banyak orang Kristen tahu firman, tahu. Ngerti firman, ngerti. Baca firman, sering. Tapi hanya sebatas tahu. Hanya sebatas ngerti. Tapi gak bisa melakukannya saudara. Itu sama juga bohong. Makanya kenapa Yesus menegur keras murid-muridnya. Dalam Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Orang Farisi ahli Taurat itu siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tahu firman saudara. Tahu hukum Taurat. Tapi mereka tidak hidup di dalamnya dan tidak melakukan kehendak Bapa. Itu aja. Makanya saudara jangan sampai kita kena tegur sama Tuhan Yesus seperti itu. Udah tahu kebenaran tapi kita tidak menghidupi kebenaran, tidak melakukan kebenaran itu. Makanya itulah yang membedakan kalau dalam fellowship seperti ini saudara, walaupun kita nggak banyak, ya kita hanya apa adanya saja, tetapi kita percaya kuasa Tuhan bekerja tanpa batas. Amin. Tuhan tidak memisah-misah kita, tidak membeda-bedakan kita. Makanya kalau kita mau nerima kebenaran ini secara utuh saudara pahami bahwa ini waktunya kita semua dipersatukan Tuhan dalam satu persekutuan dalam hadiratnya yang membawa kita kepada pemahaman yang benar. Bagaimana caranya supaya firman itu hidup di dalam kita dan kita bisa hidup di dalam firman-Nya. Amin.
Kenapa? Karena Yohanes 15 ayat yang ke-7. Itu yang menjadi dasar firman kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam aku, di dalam Kristus dan firman-Nya, firman Kristus loh. Bukan firman sekedar firman ya. Tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bukankah ini ayat yang sangat-sangat penting untuk kita pahami dan kita benar-benar alami, saudara. Kalau kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita harus tahu apa sih tandanya kita tinggal di dalam Kristus itu. Bukan hanya sekedar sekali lagi, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku diri kita orang Kristen, lalu kita bisa mengklaim diri kita sudah tinggal di dalam Kristus. Saudara boleh menjadi orang Kristen 50 tahun, tapi belum tentu saudara di dalam Kristus. Saudara boleh melakukan karunia-karunia roh, seperti yang firman Tuhan katakan. Mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya ya. Bangkitkan orang mati dalam nama Yesus. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, bagaimana mungkin kita dikenal sama Bapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan buang waktu. Hidup kita sangat singkat saudara. Cuma sekali dan selamanya. Ya, makanya di sini kita diingatkan Tuhan. Kita harus benar-benar lakukan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Hidupi itu. Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, firman Kristus loh. Firman yang diajarkan Kristus selama hidupnya di dunia ini, dia mengajarkan firman Kristus. Itu disebut dengan ajaran Kristus. Ajaran Kristus inilah yang menjadi dasar penghakiman nanti, Roma 2 ayat 16. Makanya kenapa kita disebut kita harus tinggal dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam kita. Alkitab itu berisi firman Tuhan, iya. Tapi ada yang lebih penting daripada semua firman itu yang disebut dengan firman Kristus, saudara. Kalau saudara gak percaya, saudara boleh baca 2 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ajaran yang diajarkan oleh Kristus selama hidupnya melalui keteladanannya sendiri dan firman-Nya yang disampaikan dan mulutnya sendiri, maka kita tidak memiliki bapa dan anak. Saudara sekarang tinggal dalam ajaran siapa? Ajaran apa? Saudara harus bisa bedakan itu. Makanya ini cuman berbagi aja saudara. Ya. Sekarang ini waktunya bukan lagi udah berapa banyak saudara hafal firman Tuhan. Saudara boleh baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu puluhan kali. Wah, sampai di luar kepala kata orang. Karena di luar kepala sampai gak ada yang tinggal dalam hati. Cuma bisa ngomong. Ya. Perkatakan firman Tuhan, yes. Tapi tidak hidup di dalam firman-Nya. Firman-Nya tidak tinggal di dalam dia. Lalu apa artinya? Makanya bukan seberapa banyak saudara hafal firman. Yang penting sekarang adalah saudara ada gak di dalam firman Kristus. Dan firman Kristus tertulis dalam hati saudara. Termeterai dalam hati saudara. Kalau firman Kristus termeterai dalam hati kita, sejatinya hidup kita berubah. Karena firman itu memerdekakan kita. Firman itu membuka selubung yang menutup hati dan pikiran kita selama ini. Jadi kita gak bisa lagi hidup seperti sebelumnya. Gak bisa. Nah, untuk bisa memahami firman Kristus, kita butuh kasih karunia, kita butuh Roh Kudus. Karena Kristus sekali lagi yang diurapi Roh Kudus, makanya kita harus bisa memahami. Firman Kristus adalah firman yang disampaikan oleh Kristus sendiri. Melalui keteladanan hidupnya, pengajarannya, dan juga apa yang tertulis di dalam kitab Injil Matius. Khususnya ya, pokok inti ajaran Kristus ada di sini. Matius 5, 6, 7, Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kitab Wahyu. Itu inti daripada ajaran Kristus, saudara bisa tembus itu. Saudara gak usah bongkar Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara utamakan itu dulu, ayat-ayat yang tadi saya bilang, buku kitab-kitab tadi, saudara akan mengerti dengan sendirinya
Ketika saudara baca Kejadian, saudara baca Mazmur, saudara baca Pengkhotbah dan sebagainya, saudara bisa mengerti dengan sendirinya. Kenapa? Karena saudara dimerdekakan dulu. Melalui firman Kristus itu kita dimerdekakan dulu. Sehingga kita bisa mengerti kebenaran itu seutuhnya. Bukan kata orang, tapi kita sendiri dapat langsung pewahyuan itu dari Tuhan. Yang percaya dan mau katakan amin. Roh Kudus, rohnya Kristus, roh Allah, roh kebenaran itulah yang mengajarkan kita kebenaran dan memberikan kita kuasa, keberanian, kekuatan untuk melakukan firman itu. Bukan kata orang. Jadi pemahaman kita mengenai firman itu adalah pemahaman kita secara pribadi dan pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena waktu kita sangat terbatas, saya sekarang ingin mengajak saudara untuk memahami dulu bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami rahasia Kristus ini. Ya, secara singkat aja dulu ya. Ini ada beberapa langkah, ya, ada 5 langkah saudara. Ya. Yang pertama, kita harus pastikan dulu kita adalah benar-benar manusia baru yang sepenuhnya hidup di dalam Kristus. Kedengarannya klise, udah sering banget kita dengar kata-kata ini. Tapi periksa dalam kenyataannya, benar gak kita udah lahir baru, manusia baru di dalam Kristus. Lalu buktinya banyak orang merasa diri aku sudah manusia baru, udah dibaptis, mungkin udah puluhan kali baptis juga sampai di sungai Yordan dan sebagainya. Tapi hidupnya gak berubah. Tetap aja masih belenggu masa lalunya ngikat dia. Masih selalu lihatnya ke belakang saudara. Tetap aja selalu hubungannya ke masa lalu. Bukankah kalau kita sudah lahir baru, kita sudah dimerdekakan, kita sudah mati bersama Kristus. Kita sudah disalibkan dengan Kristus yang hidup di dalam aku, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku sepenuhnya milik Kristus. Apa yang aku kerjakan sepenuhnya, mau bisnis, pekerjaan, pelayanan, semua keluarga, itu semuanya untuk Tuhan. Karena itu semua punyanya Tuhan. Kita cuma orang yang dititipi Tuhan. Amin. Sadarlah itu. Makanya kalau kita benar-benar sudah jadi manusia baru dalam Kristus, kita sudah menyalibkan diri kita dengan Kristus, mati dengan Kristus. Kita sudah dibangkitkan dengan Kristus oleh Roh Kudusnya. Ketika kita keluar dari, kan baptisan itu kan kita dimasukkan ke dalam air. Artinya itu dikubur bersama kematian Kristus. Kemudian kita keluar dari air. Artinya kita dibangkitkan oleh Roh Kudus. Jadi manusia baru, ciptaan baru. Makanya kalau baptisan itu bukan bicara ritual saudara. Tapi itu bicara pengalaman rohani. Jangan main-main. Pastikan kita manusia baru di dalam Kristus, disalibkan dengan Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, menjadi milik Kristus dan tinggal tetap di dalam Kristus. Jangan on off. Jangan on off. Sekarang ini banyak orang Kristen on off. Kalau lagi happy, wah on fire. Tapi kalau begitu masalah datang, blep. Lupa sama Tuhan saudara. Bukannya haleluya, jadi halelupa. Saudara, periksa diri kita masing-masing. Kalau kita sudah memastikan kita menjadi manusia baru sepenuhnya dalam Kristus, kita sudah disalibkan dengan Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi milik Kristus dan tinggal tetap di dalam Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita sepenuhnya hidup di dalam roh. Bukan ngeroh. Tapi hidup kita sepenuhnya dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap langkah kita, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, cara hidup kita, semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang membedakan kita. Bukan suka ngeroh saudara. Bukan sedikit-sedikit bahasa roh, enggak salah tetapi tahu tempat lah. Kan itu gak sembarangan, karunia-karunia roh itu kan gak sembarangan Tuhan kasih. Ya, di sini diingatkan saudara, langkah yang kedua. Jadi ketika kita benar-benar tinggal di dalam Kristus, Roh Kristus tinggal di dalam kita dan kita sepenuhnya hidup dalam roh, menurut roh dan dipimpin roh. Sebab mereka yang hidup di dalam daging
Kalau kita udah benar-benar hidup oleh roh, berarti kita tidak lagi hidup dalam daging. Kedagingan kita sudah dimatikan, walaupun kita masih hidup di dunia, masih mengenakan daging, masih makan daging. Tapi kita bukan berarti kita hidup di dalam daging, mengikuti hawa nafsu kita. Karena kita sudah menjadi manusia roh, manusia rohani. Ya, nah baru kita berkenan kepada Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus, ya, tanpa kita menyelipkan kedagingan kita, nggak mungkin kita berkenan sama Tuhan. Yang kedua, langkah kedua. Kalau kita mau bisa menghidupi rahasia Kristus dengan benar, kita harus benar-benar mengenal yang benar. Mengenal yang benar sekali lagi bukan hanya sekedar baca firman atau sekolah Alkitab dan sebagainya. Nggak salah itu. Itu harus dilakukan. Tetapi ada jauh lebih penting daripada itu. Mengenal yang benar itu harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, dengan sendirinya, kita nggak mau lagi main-main sama Tuhan. Apalagi mencoba itu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, berarti kita hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu akan membuat kita semakin melekat sama Dia. Sesibuk-sibuknya kita, pasti kita tahu ada prime time-nya khusus dengan Tuhan. Dan kita nggak mau ganggu-gugat itu. Makanya berkali-kali saya ingatkan di tempat ini. Kalau saudara benar-benar anak-anak Allah yang benar-benar mengenal Allah dengan benar. Saudara pasti tahu persis kapan waktu yang terbaik kita mengalami perjumpaan dengan Allah setiap hari, setiap saat. Kita punya prime time-nya khusus dengan Tuhan. Kita punya tempat perjumpaan dengan Tuhan secara khusus. Kita punya waktu khusus dengan Tuhannya. Amin. Di situ kita bisa mendengar, kita bisa berbicara sama Tuhan. Periksa diri kita sekarang ini. Apa kita punya waktu khusus dengan Tuhan enggak? Punya prime time enggak ketemu sama Tuhan? Jangan-jangan kita karena sudah terlalu dikuasai oleh rutinitas hidup kita, oleh ritual-ritual dan sebagainya. Kita kehilangan hakikat pengenalan yang benar sesungguhnya. Mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Ya. Bertumbuh dalam kasih karunia. Hidup oleh iman di dalam Kristus. Dan mengalami transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Sehingga kita bisa masuk ke dalam dimensi kehidupan rohani yang baru. Sekali lagi saya mengingatkan saudara. Ini tolong ditayangkan slide-nya. Yang langkah kedua, rahasia Kristus. Hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan Tuhan. Adalah untuk memberikan kepada kita kekuatan, kuasa, dan keberanian. Untuk kita bisa dibawa Tuhan masuk ke dalam dimensi rohani yang baru. Dengar baik-baik. Orang yang dibawa Tuhan masuk ke dimensi rohani yang baru. Dia akan mengalami, pertama, lompatan-lompatan ilahi. Jadi enggak step by step lagi. Dia akan mengalami lompatan ilahi. Dia akan mengalami terobosan-terobosan ilahi. Yang bagi manusia gak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat Wahyu 3 ayat 17-18. Ayat 7 dan 8. Tuhan sedang membukakan pintu-pintunya yang tertutup selama ini. Kalau Tuhan buka tidak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan tutup tidak ada yang bisa buka. Itu waktunya sekarang saudara. Makanya sangat naif, sangat bodoh sekali kita. Kalau kita tahu ini kairosnya Tuhan. Membawa kita masuk ke dalam satu dimensi yang baru. Di mana Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang tertutup selama ini. Yang bagi manusia gak mungkin. Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kita gak menikmati itu. Kan bodoh kita. Kalau kita masuk dimensi yang baru. Kita akan dibawa Tuhan berjalan dari mujizat ke mujizatnya setiap hari. Gak usah kita minta-minta ngemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan lakukan aku mujizat Tuhan. Gak perlu. Karena Tuhan udah lebih tahu pasti. Sebelum kita minta. Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang terbaik untuk kita. Amin. Dan Tuhan punya caranya sendiri untuk menyatakan itu kepada kita. Banyak di antara kita yang gak bisa mengalami ini. Kenapa? Karena gak siap. Makanya kalau kita masuk dimensi rohani yang baru, kita harus siap di bawah Tuhan mengalami mujizat dari mujizatnya ke setiap hari.
Kita akan mengalami lompatan ilahi, terobosan ilahi, dan kita mengalami promosi ilahi. Promosi ilahi, saudara. Kita nggak gini-gini terus. Tuhan akan bawa kita naik menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan akan percayakan kepada kita tempat-tempat di mana kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat lebih besar lagi. Amin. Tangkap itu, saudara. Kalau kita siap dibawa Tuhan masuk dimensi yang rohani yang baru, otomatis, saudara, Tuhan akan perlengkapi kita dengan segala hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan akan perlengkapi kita dengan orang-orang yang Tuhan memang utus untuk mensupport kita, mendukung kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara pergunakan kesempatan yang ada sekarang ini. Siapkan diri kita. Masuk di bawah. Waktunya nggak panjang loh, saudara. Sekali lagi. Ini hanya dalam 1 dekade hitungan manusia ya. Tapi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat dari apa yang saya sampaikan ini. Waktunya. Kenapa? Karena hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Kita pribadi yang tahu. Makanya kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti. Makanya kalau doa sekarang, saudara jangan cuma minta diberkati. Tapi minta, Bapak buat aku mengerti. Apa panggilan Tuhan dalam hidupku sekarang. Apa yang Tuhan untuk kami lakukan sekarang. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kami selesaikan sekarang. Itu yang paling penting. Saudara ini kasih Tuhan. Langkah yang kedua. Mengenal yang benar dan ada dalam yang benar. Bertumbuh dalam kasih karunia. Hidup oleh iman dan mengalami transformasi. Ini yang saya selalu ingatkan. Karena visi kita, visi pelayanan kita, Bride of Christ Fellowship adalah transformasi hidup bagi Kristus sepenuhnya. Untuk bisa mengalami transformasi, kita harus melewati 2 fase. Yaitu pemulihan segala sesuatu, pembaharuan hati dan pikiran kita. Baru kita bisa mengalami transformasi sepenuhnya. Menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan kita bisa didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Ini namanya proses transformasi. Inilah agenda Tuhan di zaman akhir ini untuk saudara dan saya. Makanya pastikan kita mengalami transformasi seutuhnya. Lalu yang ketiga, saudara. Untuk kita bisa memahami dan mengalami rahasia Kristus ini. Kita perlu memberi diri kita sepenuhnya dikuasai kasih Kristus. Bukan kasih sekedar kasih. Tapi kasih Kristus. Sehingga kita bisa mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini bukan kata saya, saudara. Tapi itu tertulis dalam firman Tuhan. 2 Korintus 5:14, 1 Yohanes 3:18. Ini yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah yang sedang berjuang menjadi mempelai Kristus. Hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus, bukan kasih sekedar kasih. Kasih Kristus itu apa? Kasih Kristus adalah kasih yang didasarkan pada hati yang paling murni, saudara. Kita mengasihi bukan karena ada maunya, kita mengasihi Tuhan bukan karena kita butuh mujizatnya. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita pengen disembuhkan. Tapi kita mengasihi karena kita mengenal kepada siapa kita mengasihi dia. Kasih Kristus adalah kasih seperti Yesus. Yang rela berkorban nyawa untuk kita, saudara dan saya. Kasih yang didasarkan pada hati yang paling murni dan kesediaan untuk berkorban. Itu namanya kasih Kristus. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan karena ada maunya, itu bukan kasih Kristus. Kita mengasihi anak kita, tapi ada maunya, itu bukan mengasihi. Kita mengasihi orang tua kita karena pengen warisannya, itu bukan mengasihi, saudara. Kasih Kristus adalah kasih seperti yang Yesus ajarkan melalui firman-Nya dan keteladanan hidupnya sendiri. Itu kasih Kristus, saudara.
Itu kasih terbesar. Kasih agape. Nah, kalau kita benar-benar dikuasai oleh kasih Kristus, maka kita bisa mengasihi bukan lagi sekadar dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran, firman Tuhan katakan. Amin. Yang keempat, saudara, untuk bisa melakukan rahasia Kristus ini, kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, jangan ini jadikan klise doang. Tapi pastikan kita benar-benar menerapkan ini dalam hidup kita sehari-hari. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman. Kerajaan Allah bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan bicara satu tempat nun jauh di sana yang bisa kita hidupi, kita nikmatin, baru kita masuk nanti pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Bukan. Kerajaan Allah sesungguhnya ada di antara kita, di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Kemanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Keberadaan kita harus bisa membawa damai. Memanifestasikan kebenaran. Dan membuat orang-orang di sekitar kita merasa sukacita karena ada Roh Kudus. Amin. Walaupun memang betul selama kita hidup di dunia ini kita tidak luput dari berbagai macam badai kehidupan. Jangan saudara pikir ketika kita hidup dalam kerajaan Allah lalu kita nggak ada penderitaan, nggak ada masalah. Justru semakin kita mau hidup dalam kebenaran, mau menjadi orang benarnya Tuhan, kita mau menghadirkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita, kita harus siap menghadapi berbagai macam tantangan, tekanan, pergumulan. Cuma bedanya kita gak sendirian. Ada tangan kanan Tuhan. Dia memegang tangan kanan kita. Dia pasang badan untuk kita. Dia berdiri di depan kita, mengalahkan lawan-lawan kita. Kenapa kita takut? Ini waktunya saudara. Hadirkan kerajaan Allah dalam hidup saudara. Pastikan. Amin. Nah, nanti untuk bicara soal kerajaan Allah ini saudara. Kalau Tuhan kehendaki, kita nanti akan mengadakan kembali lagi ya, Bread of Christ Conference. Ya, seperti yang kita pernah lakukan sebelum COVID. Ya, itu acara cuma setahun sekali ya. Nah, nanti kita akan adakan kembali Bread of Christ Conference dengan pembicara-pembicara yang memang Tuhan kirim. Ya, dari berbagai negara. Kita kumpul di sini, kita sama-sama akan mengupas tuntas mengenai rahasia kerajaan Allah. Amin. Doakan saudara. Yang keempat saudara. Ya, rahasia Kristus itu kita bisa pahami setelah kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengarahkan fokus hidup kita kepada hal-hal yang rohani. Perkara-perkara di atas bukan di bumi. Coba sekarang periksa diri kita. Sekarang fokus kita kemana? Walaupun kita masih di dunia, tapi jangan lupa. Kita hidup bukan untuk di dunia saja. Kita bukan hidup untuk hari ini saja. Tetapi kita hidup untuk kekekalan dan hidup kita adalah surga yang mulia. Destinasi terakhir kita surga mulia, bukan di sini saudara. Jadi jangan habiskan hidup kita hanya untuk perkara-perkara dunia. Cari perkara-perkara rohani. Amin. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bangun mesbah atau perbaiki mesbah yang sudah ada. Supaya kita benar-benar punya ketahanan rohani. Kenapa? Karena semakin kita mau berjuang menjadi orang benarnya Tuhan, panah-panah api si jahat semakin kencang menyasar kepada kita. Iblis tidak tinggal diam. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita harus siap, kita harus kuat. Kita harus bangun ketahanan rohani. Benteng rohani kita apa? Mesbah keluarga itu saudara. Mesbah keluarga. Di mana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Itulah benteng pertahanan rohani kita yang utama. Jujur sekarang periksa diri kita masing-masing. Apakah saudara masih punya mesbah Tuhan enggak dalam hidup kita pribadi? Dalam keluarga kita, dalam bisnis pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Lalu yang berikutnya saudara. Setelah kita membangun mesbah Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi di rumah maupun di ladang kita. Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi ini perspektif kita dalam melakukan sesuatu saudara. Supaya jangan sampai salah seperti orang-orang dunia.
kita lakukan ini hanya untuk cari cuan. Nggak salah, memang kita hidup butuh uang, tapi kita bukan hidup untuk uang, saudara. Tuhan kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi, bukan uang. Makanya jangan jadi hamba uang. Ya. Yang kelima, saudara, yang terakhir, untuk bisa memahami dan mengalami rahasia Kristus ini, kita harus menjalankan hidup kita sesuai dengan jati diri kita. Kembali kepada jati diri kita. Jati diri kita siapa? Anak-anak Allah. Kita harus benar-benar tahu posisi kita sekarang ini apa. Jadi kalau kita benar-benar sadar kita adalah anak-anak Allah yang sudah dipilih dari semula, sebelum kita ada dalam rahim ibu kita menjadi anak-anaknya. Kita sekarang harus berjuang menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Amin. Dan Rasul Paulus ingatkan, kita harus berjuang menjadi tunangannya Kristus. Bukan lagi sekedar kenalan, bukan lagi sekedar bersahabat atau kita teman dekat atau kita cuma pacaran sama Tuhan. Enggak, Tuhan gak perlu yang begitu saudara. Tapi Tuhan mau kita semua sadar, saudara saya sekarang adalah waktunya adalah kita menjadi tunangannya Kristus. Jangan main-main, jangan bikin Tuhan cemburu sama kita. Kalau tunangan Kristus berarti kita sudah harus dewasa secara rohani. Karena siap tidak siap, sebentar lagi kita dijemput Tuhan sebagai mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Enggak boleh ada cacat celah. Ini waktunya saudara, untuk kita benar-benar sadar diri, jangan buang waktu. Ya. Dan kita harus memahami sekarang saudara, kalau kita bisa tahu kebenaran ini, itu adalah satu anugerah. Ya. Saya rindu saudara, setelah saudara ikuti fellowship ini, saudara jangan cuma jadi pendengar, hanya jadi penonton saudara. Tapi kita harus menjadi pelaku. Amin. Menjadi berkat bagi saudara kita yang lain. Yang mungkin mereka gak ngerti. Nah sekarang kita buat mereka mengerti lah. Seenggaknya mereka ada satu kegerakan ingin mengerti yang benar itu yang seperti apa. Amin. Haleluya. Saudara bisa diberkati sampai di sini? Puji Tuhan. Nah sekarang ini yang paling penting yang mungkin yang paling ditunggu saudara. Yaitu kalau bicara rahasia Kristus bicara janji Tuhan toh. Saya percaya semua sudah tahu mengenai janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu sudah tertulis di dalam Alkitab dan sudah disampaikan. Ya, tetapi pertanyaannya sekarang benar nggak kita sudah hidup di dalam janjinya Tuhan? Karena janji Tuhan itu seperti yang saya sampaikan. Janji Tuhan yang Tuhan berikan sejak zaman para nabi dahulu kala itu bukan hanya untuk sekedar dibaca, didengar, dilihat. Tetapi janji Tuhan itu harus dihidupi. Kita sendiri harus ada di dalam janjinya. Dan kita sendiri mengalami janjinya Tuhan itu. Amin. Nah bagaimana caranya? Sekali lagi untuk bisa mengalami janji Tuhan ini saudara. Kita harus mengerti dulu janji Tuhan itu apa. Tolong bedakan. Janji Tuhan untuk umat yang hidup pada zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda. Jadi jangan disamaratakan saudara. Betul kita hidup di penghujung zaman kasih karunia, di penghujung zaman perjanjian baru. Tapi kita tidak boleh mengabaikan perjanjian lama. Karena perjanjian lama adalah bayang-bayang perjanjian baru. Apa yang ditulis dalam kitab perjanjian lama itu digenapi di zaman perjanjian baru. Makanya ini semua 2 in 1, satu paket. Tapi kita harus tahu bisa membedakan bedanya apa. Kita tadi sudah mengerti kenapa orang-orang di zaman perjanjian lama mereka gak ngerti rahasia Kristus. Karena memang mereka tidak diuntukkan untuk itu. Karena Tuhan untukkan rahasia Kristus untuk kita, saudara dan saya yang hidup di perjanjian baru. Makanya kita harus tahu janji Tuhan untuk umat perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Ya. Nah, apa sih bedanya saudara? Secara singkat begini ya. Janji Tuhan kepada umat pilihannya di perjanjian lama itu fokusnya hanya lebih kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah dan jasmania dan materi. Tapi
janji Tuhan kepada umatnya di perjanjian baru itu fokusnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya batiniah. Yaitu membangun kehidupan manusia rohani kita. Dan sifatnya rohani dan sifatnya membawa kita kepada kekekalan. Makanya kalau kita beranjak dari janji Tuhan di perjanjian baru, kita akan sadar bahwa kita sekarang menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar untuk mati selamat masuk surga. Apalagi jadi orang Kristen zaman sekarang bukan hanya sekedar supaya kita diberkati. Bagaimana supaya kita mati masuk surga? Bukan itu saudara. Sekali lagi, itu adalah bonus. Itu bukan tujuan kita. Karena tujuan kita adalah kekekalan. Tinggal bersama Yesus di surga yang mulia sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Janji Allah untuk kita yang hidup sebagai anak-anaknya di zaman perjanjian baru. Itu tunduk di bawah satu hukum. Yang disebut dengan hukum kasih karunia. Tapi perjanjian lama itu tidak tunduk kepada hukum kasih karunia. Tapi tunduk kepada hukum Taurat. Jadi beda saudara. Ya. Makanya kalau kita mau mengalami janji Tuhan, kita mengalami dua-duanya saudara. Beda dengan orang-orang di zaman perjanjian lama. Mereka gak bisa mengalami janji Tuhan perjanjian baru karena mereka belum lahir, mereka belum hidup di situ saudara. Lah kita sekarang sudah hidup di perjanjian baru. Zaman perjanjian baru. Makanya kenapa kalau kita lihat kehendak Bapa untuk tiap zaman pun beda-beda. Kehendak Bapa di zamannya Bapa, ya, zamannya sampai kepada Abraham, ya, mempersembahkan Ishak. Kemudian zamannya anak, yaitu kelahirannya Yesus sampai Yesus disalibkan, itu zamannya anak. Dan zamannya Roh Kudus, itu beda saudara. Nah sekarang kita hidup di penghujung zaman akhir zaman Roh Kudus. Bukan lagi di zaman Bapa, bukan lagi zaman anak, bukan lagi zaman sekedar Roh Kudus. Tapi kita di penghujung akhir zaman Roh Kudus. Makanya kenapa di dalam Kisah Para Rasul kita diingatkan, kita harus belajar dari pengalaman Daud. Daud kan hidup di zaman perjanjian lama saudara. Tapi dia berkenan kepada Bapa. Walaupun dia jatuh bangun dalam dosa. Daud berkenan karena dia melakukan kehendak Bapa di zamannya. Nah firman Tuhan kenapa tulis kehendak Bapa di zamannya? Ada di situ di zamannya saudara. Karena tiap zaman Alkitab itu beda-beda kehendak Bapa juga. Kehendak Bapa di zamannya Daud itu beda. Yang penting menekankan kepada perkenanan Tuhan. Tetapi saudara dan saya sekarang bukan lagi di zaman itu. Kita sekarang hidup di zaman akhir. Zaman penghujung zaman akhir Roh Kudus. Makanya kita harus mengerti. Daud berkenan kepada Bapa karena dia melakukan kehendak Bapa di zamannya. Saudara dan saya berkenan di hadapan Bapa karena kita melakukan kehendak Bapa di zaman now. Zaman sekarang tuh apa kehendak Bapa yang terutama dan terpenting dalam hidup kita sekarang? Tidak ada yang lain selain kepada kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Apa itu? Menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan gambar Kristus dan sempurna di dalam Kristus. Itu saudara. Kegagalan kita melakukan kehendak Bapa yang satu ini menyebabkan kita tidak dikenal sama Tuhan. Makanya perjuangan kita menjadi orang Kristen sekarang bukan hanya sekedar menuntut Tuhan penuhi janji. Mana janji Tuhan? Katanya Tuhan janji ini. Apalagi ada orang yang sering kali menggunakan janji-janji Tuhan untuk sekedar diklaim. Aku mengklaim janji Tuhan. Saudara kita tahu dirilah, kita tuh siapa. Kita kan bukan nasabah asuransi saudara. Kita kan anak-anak Allah di hadapan Bapa. Kita datang kepada Bapa yang punya langit dan bumi. Janji Tuhan tuh gak usah diklaim. Janji Tuhan tuh dihidupi saudara. Dialami.
Makanya gimana kita mau mengalami janji Tuhan kalau kita nggak ngerti janji Tuhan itu apa? Kita cuma sekedar minta, tapi nggak ngerti apa yang kita minta. Kita cuma ngomong, nggak ngerti yang kita ngomong. Kita cuma dengar, nggak ngerti yang kita dengar, saudara. Lalu buat apa? Saudara, kalau kita bicara mengenai janji Tuhan, kita harus mengerti siapa kita. Amin. Kalau kita mengerti siapa kita mengerti siapa Bapak kita. Dan apa maunya, apa kehendaknya. Itu. Makanya sekali lagi saya ingatkan saudara. Kalau saudara mau hidup berkenan kepada Bapa. Sekali lagi, kalau saudara mau hidup berkenan kepada Bapa. Berkenan itu artinya menyenangkan hati Bapa. Kalau kita berkenan kepada Bapa, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita persembahkan, itu menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Bermakna di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita nggak mungkin berkenan kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di zaman now. Di zaman kita hidup. Sekali lagi, apa kehendak Bapa di zaman now? Yang terpenting dan terutama adalah kembali kepada desain Allah. Rencana Allah yang semula menciptakan kita itu apa? Menjadikan anak-anak Allah. Bukan sekedar jadi orang Kristen. Orang Kristen banyak, tapi sekali lagi saya katakan, 2/3 dari populasi Kristen mereka nanti tidak akan dikenal oleh Bapa. Dari mana kita tahu? Kitab Wahyu. Kenapa ada 7 jemaat? Hanya 2 jemaat yang lolos kualifikasi. Itu baca 1/3. Saudara baca Zakaria. Zakaria juga menegaskan, hanya 1/3 dari umat Tuhan yang diselamatkan. Masuk surga. Saudara, kita harus berjuang masuk kelompok 1/3 itu. Kelompok 30, bukan kelompok 70. Nah, untuk bisa menjadi kelompok 30 ini yang hidup berkenan kepada Tuhan, hanya orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang bisa mengalami janji Tuhan sepenuhnya. Untuk bisa berkenan itu, lakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa yang terutama tadi? Kembali kepada rancangan Allah yang semula menjadikan kita anak-anak Allah yang hidup serupa dengan Kristus dan sempurna di dalam Kristus. Kolose 1:28. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Makanya sekarang kalau ditanya, saudara jadi orang Kristen itu apa? Oh, supaya mati masuk surga. No. Oh, supaya diberkati. No. Tujuan kita jadi orang Kristen supaya kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Waktu Allah mengutus kita lahir ke dunia, apa itu? Jadi anak-anaknya kan, yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus supaya kita didapati sempurna pada saat Kristus datang di angkasa menjemput kita. Yang percaya dan siap katakan amin. Nah, kalau kita udah tahu prinsip ini saudara, saya percaya kita nggak akan lagi main-main. Apalagi melakukan kekristenan kita hanya sebatas ritual-ritual keagamaan. Cukuplah. Udah saudara jangan buang waktu lagi. Berbaliklah. Responi firman Tuhan ini. Nah, janji Tuhan saudara, di dalam Alkitab itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, itu ada secara garis besar ya, itu fokus kepada hal-hal lahiriah. Contohnya apa? Ada janji pemeliharaan, janji penyediaan, janji pemulihan, janji perlindungan, janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan, janji promosi Tuhan, janji pembelaan Tuhan. Itu semua tertulis dalam kitab perjanjian lama dan dialami oleh umat Tuhan pada zaman itu. Amin. Tapi ya, janji Allah di perjanjian baru, firman Tuhan bukan saya yang ngomong. Itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia dan lebih fokus kepada kualitas hubungan pribadi kita dengan Allah. Dan membawa kita kepada eternity, kepada kekekalan saudara. Bukankah ini dahsyat saudara? Jadi janji Allah di perjanjian baru itu tujuannya adalah membawa kita kembali kepada rancangan yang semula yang tadi saya sudah katakan. Yaitu kembali kepada jati diri kita menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Kristus sehingga kita bisa didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Dan kita tinggal bersama dia sampai selama-lamanya. Itu yang terutama saudara. Karena itu janji Allah bagi kita hidup yang di perjanjian baru saudara.
kita harus kenal dulu janji Allah. Apa di perjanjian baru ini saudara? Yang pertama saudara, ada 7 janji Allah yang harus kita hidupi sekarang ini. Pertama, janji Allah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita yang pilih Bapa, pilih Yesus jadi Tuhan kita. Karena firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara bisa jadi anak Allah karena Allah memilih kita. Allah mengutus kita, menetapkan kita menjadi anaknya. Bukan kita yang milih. Gak ada yang jadi orang Kristen kebetulan saudara. Apalagi Kristen karena ikut-ikutan. Itu gak boleh saudara. Kalau bukan karena Allah yang memilih kita. Karena kasih karunia Allah. Ya. Menjadikan kita sebagai anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus itu dahsyat saudara kejadiannya. Karena Roh Kudus adalah jaminan dari segala janji Allah. Kita ini sudah dimeteraikan ya Bu Notaris. Kalau orang sudah dimeteraikan gak bisa dibatalin. Kita ini sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi miliknya Kristus. Yang punya hak waris kerajaan. Keturunan Abraham yang punya hak waris kerajaan. Bukankah itu dahsyat saudara? Yang kedua saudara. Jadi kita pastikan dulu ya, kita sepakati ya. Kita harus hidup mulai sekarang ini benar-benar jadi anak-anak Allah yang benar. Bukan anak-anak Allah hanya sekedar status. Ngakunya anak Tuhan. Tapi kelakuannya seperti anak iblis saudara. Ngakunya anak Tuhan tapi cara bicaranya kok seperti orang gak lebih bagus daripada orang dunia saudara. Katanya anak Tuhan tapi kelakuannya jadi batu sandungan buat yang lain. Periksa dirilah saudara. Kembalilah kepada jati diri kita. Bukan gambar diri ya. Tolong bedakan. Jati diri dengan gambar diri beda. Kalau motivator di dalam seminar-seminarnya selalu menekankan kita harus punya gambar diri, gambar diri, gambar diri. Itu kunci kesuksesan kita. Kalau kita anak Tuhan bukan gambar diri. Jati diri. Identitas. Allah berikan kepada kita. Itulah jati diri kita. Anak-anak Allah. Amin. Bukan anak singkong. Kalau gambar diri itu bicara siapa kita menurut orang-orang di sekitar kita. Kalau jati diri itu siapa kita menurut Sang Pencipta. Nah, kan lebih dahsyat saudara. Ya, makanya kita harus sadar jati diri kita adalah anak-anak Allah. Ya, nah yang kedua, untuk bisa mengalami janji Allah, kita harus memiliki satu divine connection, ya, dengan Bapa dan anaknya. Jadi kita harus punya satu hubungan pribadi. Kekristenan itu bukan bicara soal agama. Bukan bicara soal ritual, bukan bicara soal kewajiban-kewajiban agamawi. Tetapi kita benar-benar harus mempunyai satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus memberikan Roh Kudus, kita harus percaya bahwa ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, maka Allah janjikan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah ini janji Allah. Ya, janji Allah yang ketiga. Bagi kita yang hidup di penghujung zaman akhir ini adalah Roh Kudus, Tuhan memberikan rohnya yang hidup tinggal dalam hati kita, memimpin kita. Amin. Makanya jangan pernah meremehkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan jangan salah gunakan Roh Kudus. Jangan salah gunakan Roh Kudus. Ya. Lalu yang berikutnya saudara. Yang keempat. Untuk bisa mengalami janji Tuhan, ya, janji Tuhan itu adalah memberikan kepada kita pengampunan. Ya, ini janji Tuhan kepada saudara dan saya di perjanjian baru. Memberikan kepada kita apa? Pengampunan, pemulihan, pembaruan, dan perubahan. Yang bisa mengubah hidup kita hanya Tuhan. Kita nggak bisa mengubah suami kita atau anak kita. Atau siapapun juga saudara. Termasuk kita juga gak bisa mengubah diri kita sendiri kalau bukan Tuhan yang mengubah. Makanya kita butuh Roh Kudus penuhi kita. Karena Roh Kudus itulah satu-satunya kekuatan dan kuasa Allah yang bekerja yang bisa mentransformasi hidup kita. Tanpa Roh Kudus gak bisa.
Sekeras-kerasnya hati orang, saudara. Mungkin ada antara kita selalu suka ngomong gini, ya suami saya kan terlalu keras hatinya. Udah batu, udah kayak batu, gak bisa dinasihatin, gak bisa ditegur. Jangan ngomong gitu. Ingat saudara, kalau kita anak-anak Allah, ada roh Tuhan dalam diri kita loh. Itu ada kuasa loh perkataan kita. Ada kuasa perkataan. Doa kita tuh ucapan kita tuh doa kita. Makanya jangan ngomong sama anak kita atau suami kita, dasar hatinya sudah keras hati, udah kepala batu, jangan saudara. Karena roh Tuhan di dalam kita, roh Tuhan di dalam dia, itu bisa mengubah hati orang. Amin. Gak ada kata terlambat dan gak ada kata gak mungkin. Sekeras-kerasnya hati orang, Roh Kudus sanggup mengubah menjadi hati yang baru. Amin. Kita udah sering dengar kesaksian-kesaksian toh. Nah, sekali lagi jangan cuma dengar, sekarang kita izinkan Roh Kudus mengubah hati kita dulu deh. Roh Kudus ubah hatiku. Ubah hidupku. Ubah cara hidupku. Amin. Minta. Lukas 11 ayat 13. Kalau kita enggak minta, bukan Tuhan enggak mau kasih, bukan Tuhan pilih kasih, bukan Tuhan enggak tahu kebutuhan kita. Tapi Tuhan ada saatnya merindukan kita sendiri yang sadar. Mintalah kepada Bapa. Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin. Yang kelima saudara. Janji Tuhan kepada kita umat perjanjian baru adalah memberikan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik. Sehingga apapun yang kita kerjakan selaras dengan kehendak Tuhan. Gak menyimpang ke kanan, gak ke kiri. Kita fokus seperti Yosua. Maka apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kita melangkah bersama Tuhan dibuat Tuhan beruntung. Orang tua kita dulu bilang itulah yang disebut dengan hoki peng an. Tapi hoki peng annya kita bersama Tuhan. Amin. Nah yang keenam saudara. Untuk kita bisa mengalami janji Allah. Janji Allah yang keenam adalah memperoleh kehidupan yang kekal. Nah kehidupan kekal itu bukan diperoleh nanti, tetapi sekarang saudara. Selama kita di dunia ini kita bisa menjalani kehidupan yang kekekalan. Itu apa? Saat kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar dan kita mengenal Yesus yang telah Bapa utus dalam hidup kita sebagai Tuhan. Dan Kristus dalam hidup kita. Sampai kita memperoleh hidup di kekekalan di surga yang mulia. Yang terakhir saudara, kunci yang ketujuh. Kita harus tahu janji Tuhan kepada saudara dan saya adalah kita diberikan tempat. Menyediakan tempat bagi kita. Dan Kristus akan datang kembali. Membawa kita ke tempatnya. Supaya di tempat di mana dia berada kita pun berada. Bukankah ini janji Tuhan yang termulia yang kita rindukan saudara. Kalau kita sadar 7 janji Tuhan ini aja saudara. Saya percaya hidup kita pasti berubah. Kekristenan kita berubah. Kita dalam satu kekristenan yang baru, dimensi yang baru. Bukan lagi hanya sekedar orang percaya, bukan lagi sekedar orang beribadah, bukan sekedar orang yang beragama Kristen, tetapi kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah yang sedang berjuang menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Haleluya. Sampai di sini saudara bisa menerima semua itu. Baik saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi apa yang saya paparkan ini tentunya sangat terbatas. Dan karena itu saudara, kita perlu untuk bisa merenungkan ini lebih dalam lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan buang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan saudara dan saya hadir di tempat ini. Dalam hadiratnya. Amin. Pastikan saudara kita akan masuk ke dalam puncak acara ini. Kita akan mengalami yang namanya divine encounter. Nikmati saudara. Beberapa saat perjumpaan kita dengan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita sekarang. Matanya sedang tertuju kepada setiap hati kita. Dia sedang melihat sampai ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dia sedang mengukur sejauh mana kesungguhan kita, kerinduan kita, kehausan kita untuk mengenal Dia, untuk
untuk mengalami dia. Bahkan dia juga merindukan kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh melekat sama dia. Saya percaya ketika kita bisa menikmati hadirat Tuhan hari ini, saat ini, sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Transformasi, iman, pengharapan, kasih kita kepada dia dan sesama pasti berubah. Kita tidak hidup lagi sama. Amin. Terima kasih saudara sudah percaya untuk bisa menikmati, melewatkan waktu selama 2 jam bersama kita di tempat ini. Saya percaya Tuhan yang mengubahkan perjumpaan kita menjadi satu perjumpaan ilahi. Amin. Saya mengundang tim Praise and Worship untuk kita sama-sama siapkan diri kita dan juga pada seluruh saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, periksa diri kita masing-masing. Renungkan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Dan mintalah kepada Bapa. Apa yang saudara minta hari ini? Apa yang saudara rindukan? Minta kepada Bapa. Saya percaya Bapa mendengar dan menjawab. Amin. Saudara beberapa saat berdoa secara pribadi. Responi firman Tuhan. Akui semua dosa kesalahan kita pribadi lepas pribadi. Pengakuan dosa itu adalah urusan pribadi saudara dengan Tuhan secara pribadi. Jadi gak usah dipimpin, saudara sendiri yang berdoa sama Tuhan. Ambil waktu sejenak secara pribadi. Tidak ada yang lebih penting dari momen ini saudara. Saudara sudah selesai berdoa minta pengampunan Tuhan. Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Siapkan diri kita. Masuk dalam hadiratnya. Membawa penyembahan yang terbaik. Sebab firman Tuhan katakan. Kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan masuk dalam hadiratnya. Jangan dengan tangan hampa. Bawalah persembahan yang terbaik. Hidup kita sendiri.